Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan hukumnya bid'ah, lalu titik, nah itu menunjukkan dia nggak paham usul fikih gitu ya. Masya Allah. Ya, karena bid'ah itu bukan hukum dan itu bukan final, bukan kesimpulan final gitu. Nah, jadi kembalikan kepada kaidah syariat. Gitu. Jadi sunnah dan bid'ah yang nanti ada 5 hukum. Jadi masing-masing sunnah itu ada 5 hukum syariat dan bid'ah juga ada 5 hukum syariat. Dan definisi bid'ah yang dia merupakan perkara yang dihukumi dengan 5 hukum syariat ini juga adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dan saya termasuk yang sepakat dengan definisi beliau dan bahkan setelah masa beliau ulama berikutnya banyak mengikuti beliau. Seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Banyak mengutip pendapat Imam Izzuddin ini. Nah, kata Imam Izzuddin, bid'ah itu perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi dan dia munqasimah. Bisa terbagi-bagi hukumnya. Ya, jadi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tapi poin pentingnya adalah pada pernyataan beliau yang terakhir, wa tariqu fi ma'rifati dzalika an tu'radul bid'atu ala qawaidis syariah. Ya, bahwa untuk mengetahui hukum atas bid'ah tadi yang ada kemungkinan kepada 5 hukum, ya kembalikan kepada kaidah-kaidah syariat. Ya bisa jadi dia nanti melalui proses ijtihad disimpulkan hukumnya adalah wajib atau sunnah atau makruh atau mubah atau dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan hukumnya bid'ah lalu titik, nah itu menunjukkan dia nggak paham usul fikih gitu ya. Masya Allah. Ya, karena bid'ah itu bukan hukum dan itu bukan final, bukan kesimpulan final gitu. Nah, jadi kembalikan kepada kaidah syariat gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada contohnya ya. Ini bid'ah yang sunnah yang wajib sekaligus sunnah yang sekaligus bid'ah yang wajib. Nah, saya buat seperti itu. Contoh misalnya sunnah yang wajib apa? Salat wajib, salat 5 waktu. Sunnah Nabi bukan salat 5 waktu. Sunnah Nabi. Iyalah, Nabi nggak pernah ninggalin salat. Sunnah Nabi yang wajib gitu kan. Nah, kita juga wajib mengamalkannya gitu. Nah, Imam Izzuddin bin Abdul Salam memberikan contoh untuk bid'ah yang wajib itu seperti al-istighalu bi ilmin nahwi alladzi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulih. Nah, jadi contoh bid'ah yang wajib itu adalah seseorang menyibukkan diri belajar ilmu nahwu kalau dimaksudkan untuk bisa memahami secara benar firman Allah dan sunnah Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Al-Quran Sunnah itu kan berbahasa Arab, terikat dengan kaidah bahasa Arab. Maka kalau ada orang ingin memahaminya dan tidak paham ilmu nahwu, ya pasti akan jatuh kepada kekeliruan. Maka belajar ilmu nahwu menjadi wajib, masuk dalam kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar itu hukumnya wajib dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan belajar ilmu nahwu. Maka belajar ilmu nahwu pun hukumnya adalah wajib. Nah, Padahal kaidah nahwu baru disusun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berarti dia sedang mempelajari ilmu yang bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Nah, ini contoh bid'ah yang wajib. Nah, contoh yang sunnah apa? Sunnah Nabi yang sunnah apa, Ustaz Saifah? Contohnya. Sholat sunnah. Ini saya kasih contoh sederhana aja gitu ya. Sunnah Nabi ada yang sunnah, artinya melakukannya berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa itu? Ya sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud dan sholat duha itu sunnah Nabi yang hukumnya wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi umat. Nah, malah ada hukumnya seperti itu. Nah, lalu kemudian sholat qobliyah, ba'diyah itu kan semua adalah amalan-amalan yang semua ulama sepakat sunnah, nggak ada yang mengatakan wajib, gitu ya. Nah, tapi itu jelas adalah sunnah Rasulullah. Nah, jadi tapi secara hukum dia adalah sunnah. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang bid'ah hukumnya sunnah, nah Imam Al-Iz mencontohkan ihdatsul madaris wa kullu ihsan lam yu'had fil asil awal. Seperti membangun lembaga-lembaga pendidikan dan setiap kebaikan yang tidak pernah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Tapi syariat menilainya sebagai perbuatan yang baik. Dalam arti masuk dalam wilayah ihsan yang diajarkan oleh syariat. Ya seperti misalnya lembaga-lembaga pendidikan dibuat sistemnya. Ini zaman Rasul nggak ada misalnya sistem program syariah, program ilmu tafsir, nggak ada gitu kan. Nah, tapi itu sesuatu yang baik. Jadi ini termasuk bid'ah yang sunnah kata Imam Al-Iz bin Abdul Salam. Kemudian ada juga sunnah yang haram. Nah, tadi sudah kita contohkan ya. Beristri lebih dari 4 orang. Nah, itu sunnah Nabi, jangan diingkari gitu ya. Jangan gara-gara kita nggak setuju poligami akhirnya mengatakan, oh Nabi nggak pernah poligami. Wah, ini persoalan. Nah, itu dia
menyalahi informasi yang valid sudah. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan, iya saya tahu bahwa Rasulullah itu berpoligami bahkan istrinya 11 dan saya ingin mengamalkan sunnahnya. Nah, ini juga keliru juga. ini keliru juga. Nah, jadi artinya kita tegaskan itu sunnah Nabi iya, tapi hukumnya belum tentu boleh kita lakukan, bahkan bisa jadi haram gitu kan. Nah, itu sunnah yang hukumnya haram. Nah, sedangkan kalau bid'ah yang hukumnya haram dicontohkan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam seperti paham-paham akidah yang menyimpang, seperti Qadariyah yang mengingkari takdir, Jabariyah yang mengatakan semua manusia tidak punya ikhtiar, Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu stagnan, tidak bertambah, tidak berkurang. Lalu Mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu kan semua munculnya di masa setelah Rasul ya. Bahkan sudah muncul di zaman-zaman akhir para sahabat. Tapi itu semua menyimpang dan karena menyimpang dan itu merusak akidah, maka masuk dalam wilayah bid'ah yang haram. Ya. Kemudian yang makruh. Nah, kalau sunnah Nabi tapi hukumnya makruh, misalnya seperti puasa wisol. Nah, bukan puasa risol ya. Puasa wisol pakai W ya. Kalau risol itu makanan favoritnya Sozefa itu. Jadi puasa wisol itu sunnah Nabi loh Sozefa. Ya, tapi umat boleh nggak melakukannya? Nggak boleh. Ya. Tapi ketidakbolehannya tidak sampai level haram kata para ulama. Namun pada wilayah makruh saja gitu. Dan itu pernah ditanyakan oleh sahabat namanya Abdullah bin Amr ibn al-As kan, ketika bertanya tuwasil wa tanha 'anil wisol. Ya Rasul, engkau puasa wisol, tapi kenapa melarang kami umat juga puasa wisol? Yaitu puasa wisol itu puasa beberapa hari tanpa buka dan sahur ya. Jadi puasa nyambung istilahnya ya. Jadi puasa beberapa hari, masuk waktu sahur nggak sahur, masuk waktu berbuka nggak berbuka, melanjutkan puasanya. Itu kan puasa wisol. Nah, Nabi mengatakan, ya alasan kenapa beliau boleh dan umat tidak dibolehkan tapi makruh saja. Ya Inna ma'at'amani rabbi wasakon. Karena aku ada seorang nabi yang berbeda dengan kalian. Aku diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi para ulama tegas ini mengatakan sunnah namun hukumnya tidak boleh dan makruh bagi umat. Ya. Nah, sedangkan kalau makruh yang sifatnya bid'ah yang hukumnya makruh, Imam Izzuddin memberikan contoh zukhrafatul masajid. Menghias masjid ya dengan hiasan-hiasan yang berlebihan. Makruh saudara. Itu makruh malah ya. Misalnya dindingnya dilapisi emas gitu kan. Gitu. Oke. Kan termasuk berlebihan sebenarnya, tapi tidak sampai haram, hukumnya hanya wilayah makruh saja gitu. Nah, sedangkan kalau yang sunnah yang mubah. Sunnah yang mubah itu misalnya kalau dalam ilmu usul fikih adalah sunnah jibillah atau adah arabiyah. Setiap hal yang disandarkan kepada Nabi tapi terkait dengan wujud fisik Nabi atau Nabi terikat dengan tradisi orang Arab dalam beberapa hal tapi tidak menjadi syariat. Tapi ada dalam kitab hadis. Misalnya menu makanan Nabi itu mau malam, mau pagi, mau siang adalah kurma misalnya. Ya itu makanan Nabi gitu kan. Jadi kalau kita misalnya, saya ingin mengamalkan sunnah Nabi makan kurma setiap hari, ya silakan. Kalau nggak mau mencret, ya karena kita beda dengan perutnya Nabi, gitu kan. Tradisi, gitu. Nah, itu. Jadi artinya kalau misalnya ada yang mengatakan sunnah Nabi bukan makan kurma di siang hari, iya sunnah Nabi, tapi hukumnya mubah, gitu kan. Karena itu tradisi beliau. Tapi dia bisa menjadi sunnah yang sunnah kalau dikaitkan dengan ibadah. Misalnya kalau dimakan saat berbuka puasa dan ada anjurannya, baru dia naik menjadi sunnah yang sunnah gitu ya. Atau sunnah jibillah. Jibillah itu tadi fisik Rasul. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah itu raba'atan minal qaumi laysa bitawili wala bil qasir. Rasulullah itu fisiknya semampai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Berdasarkan keumuman manusia saat itu. Nah, itu sunnah juga. Lah kalau misalnya kita ditakdirkan lahir dalam kondisi pendek, apakah kemudian dianggap menyelisih sunnah? Ya nggak bisa dikatakan menyelisih sunnah gitu ya. Kenapa? Karena itu wilayah mubah. Wilayah mubah itu artinya tidak menjadi syariat bagi kita. Tapi kok kenapa disebut sunnah? Ya karena kita temukan dalam kitab hadis. Nah itu yang jadi persoalan gitu kan. Nah jadi ini sunnah yang mubah. Nah sedangkan kalau bid'ah yang mubah ini dicontohkan oleh Imam Izzuddin seperti al-musafahah, ya aqibas subhi wal asar. Nah ini seperti tradisi masyarakat kita bersalam-salaman setelah sholat berjamaah, khususnya di sholat subuh dan sholat asar. Nah itu juga sebenarnya bersalam-salamannya kan sunnah gitu ya. Tetapi kemudian bersalam-salamannya sunnah tapi tidak kita temukan riwayat Rasulullah melakukan hal tersebut setelah sholat. Nah itu yang jadi persoalan kan.
Nah, maka bid'ah seperti ini sebenarnya hukum asalnya adalah mubah. Saya mungkin tutup di sini saja karena waktunya udah habis. Pada persoalan, dan saya ingin menegaskan begini Ustaz Uzaifah. Bid'ah yang dihukumi mubah inilah yang sebenarnya menjadi titik yang sering diperdebatkan oleh masyarakat kita. Saya tidak menyebut ulama ya, tapi masyarakat kita. Ya, ulama sih berbeda pendapat, iya, tapi mereka selesai dan saling menghargai. Tapi kadang masyarakat kita. Ya, kenapa? Karena bid'ah ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah campuran antara sunnah dan bid'ah. Di satu sisi ada unsur sunnah, tapi di sisi yang lain ada penambahan ya yang itu dikategorikan bid'ah. Tetapi sunnah yang dimaksud itu sifatnya mutlak. Nabi tidak membatasi ya, dan Nabi memutlakannya. Oleh masyarakat kita dibatasi dengan tradisi-tradisi tertentu gitu. Nah, itulah yang dimaksud bid'ah idhofiyah. Contoh, mencintai Nabi, mengekspresikan cinta kepada Nabi kan harus setiap hari kita lakukan, harus setiap detik kita lakukan kan? Tapi masyarakat muslim menjadikan momentum hari kelahirannya di bulan Rabiul Awal untuk mengekspresikannya dalam peringatan Maulid Nabi. Nah, itu bid'ah idhofiyah. Inilah wilayah khilafiyahnya sebenarnya gitu. Ya. Tadi bersalaman sunnah, Rasul bahkan mensunnahkan barang siapa dua saudara muslim bersalaman, mereka akan berguguran dosa-dosanya sampai kemudian terpisah gitu kan. Dibatasi dengan cara melakukannya setelah sholat. Nah, ini saya kasih catatan juga setelah sholat ya. Kalau sholatnya masih berjalan ya jangan salaman ya. Batal ya. Katanya sebelum gitu ya. Kalau kita lagi baca tahiyat diajakin salaman ya nggak boleh. Nah, itu setelah sholat. Ini kan juga kadang orang banyak mempersoalkan ya. Pertanyaan begini, kalau misalnya bicara bersalaman setelah sholat, kalau kita setelah salam lalu keluar masjid ke toilet, boleh nggak? Boleh. Nah, kalau kita setelah salam buka HP, kalau misalnya ada pesan atau mengangkat telepon yang kemudian berdering, boleh nggak setelah sholat ya? Boleh. Boleh. Ya, kalau itu boleh, kenapa salaman nggak boleh? Kecuali tadi dilakukannya saat lagi sholat. Ya pas lagi sholat kita ngangkat handphone ya itu yang nggak boleh gitu kan. Baik. Nah, jadi artinya ini sebenarnya ada ibadah-ibadah mutlak yang memang disunnahkan tapi dibatasi aturannya. Termasuk dalam hal ini zikir. Ya zikir dalam momen tertentu kan zikir itu kan sebagai ibadah mutlak. Ya kapanpun kita boleh melakukannya gitu kan. Tapi kemudian dilakukanlah pada momen-momen tertentu, misalnya untuk akhir tahun, awal tahun misalnya, atau dilakukan dengan cara tertentu, dirangkai dengan rangkaian zikir-zikir yang memudahkan untuk dihafal oleh masyarakat, tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ini masuk dalam wilayah bid'ah idhofiyah, yang pada dasarnya mayoritas ulama berpendapat hukum asalnya boleh. Ya. Tapi dengan syarat. Nah, ini syaratnya disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id. Ya. Beliau mengatakan ada 3 syarat bid'ah idhofiyah itu boleh. Pertama, tidak ada unsur pelanggaran syariat di situ. Jadi pembatasannya bukan melanggar syariat. Misalnya begini contohnya, puasa kalau di tradisi orang Jawa itu misalnya ada puasa hari kelahiran itu namanya puasa apa sih bahasa ya. Jadi puasa pada hari tahu enggak istilahnya? Puasa hari kelahiran. Enggak, sih. Saya lupa namanya apa dalam bahasa Jawa itu. Pokoknya dia berpuasa di hari kelahirannya gitu ya. Puasa weton, nah, itu ada yang ngomong tuh. Puasa weton. Nah, puasa weton itu kan pada dasarnya dia puasa itu ibadah mutlak, hukumnya sunnah secara mutlak gitu ya. Karena Rasul menganjurkan juga kita memperbanyak puasa. Tapi ada sebagian masyarakat kita mentradisikannya pada hari kelahiran sebagai bentuk syukur kepada Allah karena diberi umur, diberi panjang umur dan seterusnya gitu kan. Ya pada dasarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia menentang syarat pertama, melanggar syariat, wah, saya mau puasa weton, tapi saya lahir tanggal 1 Syawal. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh karena melanggar syariat gitu kan. Atau istrinya mau puasa weton pas hari kelahirannya, tapi lagi haid. Ya tetap nggak boleh juga karena melanggar syariat. Gitu. Nah, jadi syarat pertama itu. Ya, syarat pertama itu. Syarat yang kedua, bid'ah idhofiyah itu menjadi boleh, dihukumi boleh. Boleh itu bukan wajib ya. Boleh itu mau melakukan silakan, nggak melakukan nggak masalah gitu ya. Nah, dia syarat kedua menjadi boleh, tidak meyakini pada pembatasan itu ada fadilah khusus, kecuali ada dalilnya secara spesifik. Baik. Nah, itu nggak boleh diyakini. Misalnya begini, masyarakat kita punya tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan atau saat raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal ya. Nah, itu kan ada tradisi seperti itu. Ya silakan saja mau mentradisikan di bulan Ramadan, mau bulan Syawal, mau kapanpun ya silakan gitu kan. Dan bisa jadi masyarakat kita yang mentradisikan hal tersebut karena memang ya pas lagi libur, bisa liburan sekolah, jadi akhirnya bisa ngajak anak-anaknya ziarah
Bisa jadi karena memang mungkin ya saat itu juga biar ingat pada orang tua, bisa mendoakan dan seterusnya. Tetapi kalau ada yang meyakini ya, yang ziarah kubur pada tanggal 1 Syawal maka diampuni semua dosanya misalnya. Padahal nggak ada dalilnya. Itu yang nggak boleh gitu kan. Baik. Karena dia meyakini sesuatu yang nggak ada dasarnya gitu. Tapi pembatasannya sendiri selama tidak ada keyakinan itu hukum asalnya adalah boleh gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga Baik. syaratnya adalah pembatasan itu hukumnya mubah, tidak bisa diwajibkan, tidak boleh diwajibkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin melakukan ziarah kubur pada tanggal 1 Syawal, ya silakan boleh saja. Tapi kalau sampai mengatakan, oh kamu durhaka sama orang tua, kok nggak ziarah kubur tanggal 1 Syawal misalnya, ini nggak boleh gitu kan. Seakan dia mewajibkan sesuatu yang bukan wajib gitu. Nah, ini disyaratkan seperti itu. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka bid'ah idhofiyah menurut jumhur ulama itu menerimanya, dan inilah yang sebenarnya disebut dengan bid'ah hasanah menurut jumhur ulama. Gitu. Nah, jadi ya intinya inilah wilayah khilafiyah ya, dan saya pertegas lagi, kesimpulannya adalah sunnah dan bid'ah tidak selesai dengan kita mengatakan ini sunnah dan bid'ah, tapi ada kewajiban yang lain yang harus ya, dan ini kewajiban yang paling utama, yaitu mencari tahu secara pasti apa hukumnya di antara hukum-hukum syariat yang konsep oleh para ulama. Kan wallahu alam bisawab, mungkin sebenarnya masih banyak materinya, tapi mungkin saya tunggu saja karena waktu terbatas. Oke. Mungkin ada pertanyaan singkat dari Anas. Berarti ini dalam konteks bid'ah idhofiyah nih, spesifiknya dalam mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasul itu nggak ada batasnya saja, selama memenuhi 3 syarat yang antum sebutkan gitu saja. Betul. Ya, misalnya Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ya. Kalau ini kita coba terapkan 3 syarat ini tadi ya. Melanggar syariat. Ada nggak dalam peringatan Maulid Nabi melanggar syariat? Tidak. Nggak ada, kecuali kalau misalnya pas Maulid Nabi yang disuguhi Homer misalnya, ya jelas itu melanggar syariat gitu kan. Atau ada campur baur wanita yang non mahram. Dan itulah kan yang diingkari oleh para ulama. Ya, Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menyusun satu risalah yang mengingkari kemungkaran di bulan mengingkari kemungkaran pada peringatan Maulid Nabi. Tapi bukan Maulid Nabinya yang beliau ingkari, tapi kemungkarannya. Nah, itu yang kadang orang tidak meletakkan masalahnya pada wilayah yang benar gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada nggak tadi syarat kedua keyakinan tertentu terkait dengan peringatan Maulid Nabi, misalnya yang memperingati Maulid Nabi dapat pahala tertentu misalnya, ada nggak? Para ulama kita misalnya, atau orang-orang yang menganjurkan misalnya menyampaikan hadis dhaif tentang masalah itu. Bukan hadis dhaif ya, kalau hadis dhaif masih bisa diterima lah, kalau itu fadhil amal. Hadis maudhu misalnya, hadis palsu misalnya. Tentunya kan ya yang insaf akan menilai tentu kalau ada yang salah itu ya tidak boleh. Artinya kalau yang ada keliru dalam masalah itu oknum gitu ya. Baik. Tapi pada umumnya kan tidak melakukan hal tersebut. Ini yang paham saja. Iya, yang paham. Dan yang ketiga, yang melakukan peringatan Maulid Nabi pernah nggak mewajibkan misalnya? Ya, enggak juga. Nah, bahkan Imam Ibnu Hajar itu tegas mengatakan aslu amalil maulidi bid'atun. Perkara maulid itu bid'ah, ya. Dan dia mengatakan lam yunqal an ahadin minas salafus shalih, tidak pernah dicontohkan oleh para salafus shalih. Tetapi di dalamnya terdapat mahasin wa diddiha. Dalam peringatan Maulid Nabi itu ada kebaikan, ada keburukan. Faman taharral mahasin wa tajannaba diddaha kanat bid'atan hasanah wa illa fala. Itu sikap Ibnu Hajar terhadap masalah Maulid Nabi. Disepakati Maulid Nabi itu bid'ah, nggak ada contohnya di masa Nabi, tapi di dalamnya ada potensi untuk kebaikan dan keburukan. Barang siapa melakukannya dengan mengisi kebaikan, maka itu adalah bid'ah hasanah. Tapi kalau dia melakukannya dengan hal-hal yang melanggar syariat, maka itu masuk bid'ah sayyi'ah. Baik.